Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Banyak tujuan yang dicanangkan orang ketika memulai aktivitas olahraga. Ada yang hanya sekedar mencari kesenangan, rekreasi sambil berolahraga. Ada yang bertujuan untuk menurunkan berat badan, atau sekedar mencari kebugaran dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan ada yang bercita-cita untuk meraih gelar juara dalam satu pertandingan. Meraih kesenangan dalam sebuah aktivitas yang mengandung unsur permainan pasti akan didapatkan oleh semua pelakunya. Tetapi tujuan lain seperti kebugaran, menurunkan berat badan, meningkatkan kesehatan tubuh, dan meraih gelar juara dalam sebuah pertandingan tergantung kepada bagaimana kita berlatih, termasuk bagi pesepeda. Berikut adalah 5 kesalahan terbesar yang dilakukan orang selama pelatihan dasar. Terlalu keras. Kerja keras diyakini banyak orang sebagai dasar untuk meraih tujuan kita. Semakin keras seseorang bekerja, semakin banyak pujian yang kita berikan kepada mereka. Tetapi dalam pelatihan dasar, berlatih lebih keras tidak selalu menghasilkan hasil yang lebih baik. Ketika kita baru memulai suatu latihan fisik, tubuh kita tidak berada dalam kapasitas yang mampu menjalankan apa yang kita lakukan, terutama yang terkait dengan fungsi aerobik. Kemampuan pernapasan kita masih rendah, volume darah, kepadatan dan efisiensi kapiler, dan jumlah mitokondria dalam tubuh membutuhkan apa yang disebut dengan adaptasi fisiologis. Ketika kita memaksakan untuk menjalankan latihan dengan keras dan mengabaikan batasan kemampuan fisiologis kita, maka tubuh kita akan kehilangan kemampuan untuk menyelesaikan beberapa tugas dan kesempatan untuk beradaptasi yang sangat penting bagi kemampuan fisik kita. Pada gilirannya, ketika kita memasuki fase berikutnya dalam pelatihan, tubuh tidak dalam persiapan yang baik. Benar, kita merasa bersalah ketika tidak berusaha keras selama latihan. Tetapi ingatlah, tujuan kita secara keseluruhan. Akan tiba saatnya di mana kita harus bekerja lebih keras. Oleh karena itu, di tahap awal, bersikap santai sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Biarkan tubuh beradaptasi dengan aktivitas baru. Setelah siap, maka saatnya kita bekerja keras. Tergesa-gesa. Waktu memang bergulir terus tanpa melihat apa yang kita lakukan. Tetapi semua hal-hal baik pasti membutuhkan waktu. Tidak ada cara untuk terburu-buru melalui pelatihan dasar. Adaptasi ini membutuhkan waktu. Durasi waktu yang perlu kita habiskan dalam pelatihan dasar akan bervariasi dari satu pesepeda ke pesepeda lainnya, tergantung pada tujuan dan tingkat pengalaman kita. Ingatlah bahwa seorang pesepeda profesional pun tidak bisa melewati masa pelatihan dasar. Jangan tergoda untuk mempersingkat latihan dasar kita hanya karena jadwal pertandingan akan segera tiba, atau hanya karena kita ingin terburu-buru menurunkan berat badan kita. 1 atau 2 minggu di fase dasar bukanlah rentang waktu yang ideal untuk kemudian kita memasuki fase membangun intensitas tinggi kita. Idealnya, sebagai pedoman umum, cobalah menghabiskan 12 minggu dalam fase pelatihan dasar. Membangun terlalu cepat. Pada awal pelatihan dasar, banyak di antara kita menjadi terlalu bersemangat. Kita merasa termotivasi berdasarkan tujuan baru, dan kita merasa segar kembali setelah menjalani waktu istirahat dari bersepeda. Sehingga tak jarang di antara kita tergoda untuk berlatih dengan volume pelatihan yang lebih tinggi. Jika kita memulai dengan volume yang terlalu tinggi, kita berisiko mengalami kelelahan atau cedera di akhir masa pelatihan. Oleh karena itu, peningkatan volume latihan hanya bisa kita lakukan dengan menambahkan volume latihan sekitar 10% dari volume latihan minggu lalu. Terlalu sering berhenti. Inilah yang paling banyak kita lakukan ketika kita bersepeda dengan tujuan rekreasi. Terlalu banyak berhenti, baik turun dari sepeda maupun berhenti mengayuh pedal sepeda.
Konon, berhenti terlalu sering atau terlalu lama dapat menghambat kemampuan kita untuk melakukan perbaikan. Salah satu tujuan latihan dasar adalah untuk membangun daya tahan. Membangun daya tahan hanya efektif bila kita bersepeda tanpa gangguan. Berhenti di sini atau di sana untuk mengisi bahan bakar atau berhenti di akhir perjalanan kita baik-baik saja. Namun, cobalah untuk menghindari berhenti terlalu lama dan upayakan kaki kita terus mengayuh walaupun dalam kecepatan yang rendah. Inkonsistensi. Jauh lebih baik untuk berlatih dalam jumlah kecil secara konsisten daripada dalam jumlah besar tetapi diselingi oleh hari istirahat yang lama. Kadang-kadang kita tergoda untuk melakukan century ride, bersepeda berhari-hari, tetapi kemudian libur berminggu-minggu. Jangan jatuh ke dalam perangkap itu. Fokuslah pada durasi latihan yang kita tahu bahwa kita bisa melakukannya secara konsisten. Coba saja. Merasa tertantang? Ingatlah bahwa ada sesuatu yang selalu lebih baik daripada tidak sama sekali. Jadi, pasang saja dan mulailah mengayuh pedal. Seringkali, segala sesuatu yang terasa berat akan beres dengan sendirinya. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.